Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSJA Cendrawasih. Saya percaya pada saat pagi hari ini Tuhan akan melawan kita semua di rumah kita bersama dengan keluarga kita, dan kita percaya pada saat Yesus sebagai pokok di dalam rumah kita, maka Tuhan akan menjamah, bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, dan semua keluarga kita. Dan kita percaya pada saat ini kita mau angkat pujian bahwa Yesus satu-satunya pokok dalam kehidupan kita. Haleluya.
satu-satunya pribadi yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Kita mau siapkan hati kita pada saat ini untuk kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan, seperti rusa yang haus, yang rindu Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau beri kekuatan kepada kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami mencari-cari Engkau, kami mencari-cari wajah-Mu Tuhan dengan kerinduan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan dulu. Kita mau angkat pujian dulu. Bawa hatimu ke dalam tangan Tuhan. Bawa dirimu supaya Tuhan membantu kita. Katakan sama-sama. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu akan kau.
Engkau ya Aba ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Kalau hari ini Tuhan, pagi yang indah kami masih bisa menyembah kepada Engkau, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang masih tetap tinggal dalam hidup kami. Roh-Mu yang membuat kami bisa bertahan hari ini. Biarlah waktu kami bertahan terus diberi sukacita, supaya kami mampu terus menjalankan apa yang jadi amanat agung Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkat-Mu melimpah atas kami, dan terus kami dikuatkan selalu baru setiap pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Engkau dibentuk, engkau diperingati, dan engkau diingatkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Saudara pasti diberkati selalu lewat puji-pujian yang begitu indah, begitu semangat. Dan saudara pastinya kaki saudara terus bergoyang, tangan saudara bertepuk tangan, dan jangan lupa mulut memperkatakan terus kebenaran. Saudara-saudara, tema kita hari ini sangat menarik sekali. Setelah saudara berjuang, setelah saudara hadapi penderitaan, kemenangan, kemerdekaan, dan yang paling penting adalah bertahan. Semuanya sia-sia kalau kita nggak bertahan, saudara. Semuanya rasanya akan sirna, dan rasanya kita tidak dapat apa-apa kalau saudara tidak bertahan. Kunci yang paling bagi saya adalah kunci yang paling luar biasa adalah bertahan, saudara. Ketika kita bertahan dengan kondisi apapun, ketika kita bertahan dengan masalah apapun, sehebat apapun, saya percaya hanya bertahan bersama dengan Tuhan, itulah yang akan membuat engkau menjadi pemenang sejati. Iblis selalu ingin, iblis selalu mau mengganggu dan merusak semua apa yang sudah ditatap Tuhan, apa yang sudah dibuat Tuhan dalam hidupmu. Dan usaha iblis berkali-kali ingin menjatuhkan orang-orang Kristen. Usaha iblis adalah ingin melumpuhkan orang-orang percaya, supaya engkau menjadi ragu, supaya engkau khawatir, supaya engkau bimbang. Dan semua itu disediakan iblis untuk saudara nikmati. Tetapi sekali lagi, Tuhanlah yang memampukan engkau hari ini. Kenapa? Karena engkau mau bertahan. Mari kita buka kebenaran firman Allah dalam Ibrani 10 ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar, orangku yang tahu bagaimana bisa memelihara imannya, orang yang bisa menjaga imannya kepada Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa, dikenal Tuhan. Tetapi kalau saudara mengundurkan diri, artinya melepaskan diri, kalah, saudara, Tuhan tidak akan berkenan dengan engkau. Mari perkenanan Tuhan dampak karena engkau mau bertahan. Orang-orang Kristen justru yang akan dikenal adalah orang-orang yang mampu bertahan imannya, tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang berkenan hari inilah yang membuat saudara tetap di hati Allah, hati Tuhan. Dia akan selalu bersukacita melihat saudara dan saya tetap menang. Amin. Pelihara untuk saudara bisa bertahan segala macam apapun. Hari-hari ini Roh Kudus yang selalu melindungi kita, Roh Kudus yang selalu menjagai kita, dan tugas saudara adalah tetap miliki ketahanan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya menemukan satu statement yang luar biasa. Iman itu bukan hanya berhenti percaya. Iman itu bukan hanya berhenti pada percaya di dalam hati, tetapi menjadi hidup dalam perkataan dan tindakan. Maka akan menyatakan kuasa ilahi yang luar biasa. Maka akan menyatakan kuasa ilahi, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidupmu ketika perkataan dan tindakan itu berjalan, saudara. Saya percaya hari itu dilakukan oleh Gideon. Dia berusaha untuk bagaimana meyakinkan kalau Tuhan ingin pilih dia menjadi seorang hakim. Di mana hari itu Gideon meragukan apakah memang saya cocok, apakah memang saya ideal untuk menjadi orang yang bisa memimpin bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudara,
Gideon memuji, dia bilang kata Tuhan, kalau bulu domba kering di atasnya dan rumput di sekitarnya menjadi basah, saya yakin itu adalah keinginan Tuhan. Besokannya dia bilang apa? Rumput di sekitarnya basah, hanya bulu domba itu yang kering. Dan sekali lagi Tuhan nyatakan. Dan saat itu, saudara tahu lihat, apa yang dilakukan oleh Gideon, satu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh bangsanya. Gideon sanggup dan mampu melakukannya. Dan satu hal yang membuat Gideon yakin ada Tuhan dalam hidupnya adalah ketika Tuhan kasih 33.000 orang pada saat itu, 32.000 orang pada saat itu. Maka semua 22.000 itu pulang. Dan sisanya 10.000. Tapi Gideon bilang percuma, masih terlalu banyak Tuhan. Tuhan kurangi, dia katakan suruh mereka minum. Dan pada waktu mereka minum, Gideon menemukan 300 orang. Dan ini saja Tuhan. Saudara-saudara, dengan pertahanan yang dimiliki oleh Gideon mampu mengalahkan Midian saat itu. Saudara-saudara, mari orang-orang yang bertahan pasti akan menang. Amin. Orang-orang yang bertahan imannya tetap mencari Tuhan dengan segala hal apapun, mencari Tuhan dalam kondisi apapun, engkau akan menjadi pemenangnya saudara. Nah saudara-saudara lihat, ada sebuah kisah yang sangat benar. Dalam suatu acara televisi ESPN, ditayangkan suatu interview di mana seorang mega bintang mengisahkan tentang perjalanan karirnya. Dia bilang begini, lebih dari 3.000 kali saya diberi kepercayaan untuk menyarankan bola ke jaring lawan, namun saya gagal. 3.000 kali diizinkan untuk melempar bola ke jaring lawan, dia gagal. Saya diberi 26 kali kepercayaan oleh tim saya untuk melakukan tembakan terakhir pada saat pertandingan final, dan saya pun gagal. Lebih dari 300 kali berkontribusi dalam kekalahan tim saya di Chicago Bulls, dan kini saya dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Siapa lain? Kalau saudara tidak kenal dengan yang namanya Michael Jordan. Michael Jordan adalah orang yang pernah mengalami masa-masa kegagalan. Tetapi dia tidak pernah mengubah rasa kepercayaan yang sudah dimiliki oleh klub yang saat itu dia pegang, yang sampai begitu lama dia ada di Chicago Bulls. Dan dia tidak pernah berpindah saudara. Kepercayaan oleh klubnya itu dipegang. Dan dia bertahan saudara. Berapa banyak kita seringkali ada ujian, kita anggap kita udah gak cocok. Dalam pelayanan kita ada masalah, kita anggap kita udah gak cocok. Pada saat kita memimpin sesuatu tiba-tiba gagal, saudara sudah merasa gak cocok. Berapa banyak orang seringkali merasa ketika kegagalan itu adalah waktu dia pindah, kegagalan adalah waktu untuk dia bergeser. Ternyata tidak saudara. Michael Jordan mengalami masa-masa suram. Bukan satu pukulan, bukan satu tembakan. 3.000 kali dikasih kesempatan, semua gagal. Berkali-kali diberikan tembakan terakhir untuk 26 kali waktu final, dia juga gagal. Harusnya mungkin kepercayaan itu udah hilang. Saudara-saudara, manusia boleh hilang kepercayaannya kepada saudara, tapi Tuhan tetap. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu tidak pernah hilang dalam diri saudara. Katakan amin. Jati diri saudara yang telah menjadi bangsa pilihan Allah tidak pernah hilang. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu tidak pernah hilang. Hari ini saudara, kita harus ingat ada janji Tuhan yang sudah menguatkan dalam dirimu, yang sudah meneguhkan imanmu, yang sudah menentukan karaktermu untuk engkau tetap memilih Yesus sebagai orang-orang yang sangat memilih engkau untuk engkau tetap bertahan. Sekali lagi, dunia inginkan kekalahan kita. Iblis menunggu kejatuhan kita. Tapi Tuhan sangat-sangat percaya dengan kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirimu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini engkau gagal bukan berarti tidak ada pengiringan dan penyertaan Tuhan. Kegagalan kadang diperlukan untuk engkau melihat. Waktu kemarin saya khotbah tentang penderitaan, bahwa penderitaan itu sebagai koreksi, introspeksi dalam diri kita. Penderitaan itu sebagai pengalaman. Penderitaan itu sebagai hidupmu
akan lebih bijaksana. Jadi kalau kita menengok kembali ke belakang, kalau kita mengalami kegagalan, kita mengalami kekalahan, karena itu diperlukan supaya engkau juga tidak sombong, supaya engkau bisa mawas diri, supaya engkau bisa koreksi diri. Sudahkah saya dalam posisi yang benar? Sudahkah saya dalam posisi yang baik? Maka hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada orang-orang yang tidak suka bertahan, maka orang tersebut harus kembali bertobat. Karena dia tahu dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi ada hidup dalam pertanggungjawaban mereka kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah saatnya kita mengambil kondisi atau situasi yang perlu untuk kita tetap bertahan. Di luar sana orang melihat kita. Apakah orang Kristen mampu bertahan nggak nih kalau gerejanya ditutup? Mampu nggak nih orang Kristen memuji Tuhan? Hati-hati. Hari ini banyak yang suka naik sepeda dan berolahraga. Betul, itu penting, itu perlu. Tetapi kalau Tuhanmu berganti menjadi sepeda, Tuhanmu berganti menjadi hobimu, hati-hati Pak, Bu. Bukan berarti kita nggak boleh sehat. Kita boleh sehat. Tetapi kalau hari Minggumu biasanya kau memuji Tuhan, hari ini kau gantikan, karena online kau bisa ubah jamnya, nanti malam, nanti sore, besok-besok saja. Hati-hati Pak, Bu. Kenapa kita perlu bertahan? Bertahan bukan berarti bisa mengulur-ulur waktu. Bertahan bukan berarti bisa mengganti-ganti waktu. Bertahan artinya kalau minggu itu, dalam bahasa aslinya hari Minggu itu adalah mangos, dalam bahasa Portugis yang artinya Tuhan. Berarti minggu itu adalah hari Tuhan, bukan hari bersepeda, bukan hari berolahraga, bukan hari untuk kia-kia atau jalan-jalan. Tapi hari Tuhan buat saudara. Ingat baik-baik, kita tidak boleh mengganti atau mengulur atau mengubah, karena minggu tetap menjadi hari Tuhan. Amin. Maaf kalau yang tersinggung, tapi memang ini mampu saudara. Waktu saya mau menyampaikan hari ini, karena saya pikir kita harus tetap ada. Paling tidak gerejamu belum terbuka, gerejamu belum berani untuk membuka, bukan berarti engkau tidak beribadah. Tetap dalam waktu-waktu yang sudah ditetapkan gerejamu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, ada beberapa hal membuat seseorang tidak suka bertahan, saudara. Orang yang tidak mampu bertahan adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mampu bertahan adalah orang yang sering mengalami kepahitan, orang yang sering khawatir, orang yang takut, orang yang selalu memiliki masa lalu yang suram, tidak beriman, tidak suka berdoa, bahkan tidak memiliki persekutuan. Orang-orang yang seperti ini mudah diombang-ambingkan. Orang yang model seperti ini mudah untuk bisa mereka berlekok-lekok dan berkelok-kelok, karena mereka nggak suka untuk tetap ada dalam hadirat Allah. Dia ada, dia kenal Tuhan, tapi dia hanya sebatas kenal di dalam atau di luar kulitnya saja. Kita tahu Daud dengan segala problema apapun, dia tidak pernah ragu untuk terus dekat dengan Tuhan. Lagu yang sering saya nyanyikan berulang-ulang, saya senang banget sama ini lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja saya bisa bertahan. Orang yang tidak berdekatan dengan Tuhan, orang yang tidak melekat dengan Tuhan, mereka tidak akan bisa bertahan. Yesuslah yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Janjinya, harapannya, yang sukacitanya itu tetap tinggal dalam hidup saya, yang membuat saya bertahan. Yakobus 1:12 bilang begini, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pencobaan itu datang dari Allah? Tidak. Allah tidak suka untuk mencobai. Kalau Allah sudah mencobai saudara dan saya, selesai hidupmu, selesai hidup saya, selesai hidup saudara-saudara semuanya. Allah mengasihi dia. Jadi tidak ada alasan untuk Allah menghukum engkau untuk saat sekarang ini. Justru Allah ingin mengingatkan dan menyelamatkan saudara. Maka ingat, saudara perlu bertahan. Apa saja yang perlu bertahan? Rumah tangga. Apa saja yang perlu bertahan? Pelayananmu. Dan bagaimana engkau hidup saat ini penting sekali. Semua untuk bertahan. Indonesia bertahan, saudara. Kondisi COVID membuat Indonesia bertahan. Saya percaya. Tidak mengalami yang namanya ras yang besar. Yang tidak mengalami satu income yang hampir-hampir merusak Indonesia. No. Ini Tuhan pilih kepala negara kita untuk bisa mengatur yang terbaik, saudara. Saudara bersyukur. Kalau kita hari ini bisa mengalami negara yang aman, negara yang damai. Bisa terkontrol dengan baik. Walaupun ini sudah hampir 6 bulan. Kita sudah masuk tanggal 30 Agustus. Rasanya udah minggu depan itu udah bulan ke-9. Ya tinggal 3 bulan lagi kita lewati 2020. Bahkan hampir setengah tahun sudah. Kita hidup dalam gak normal, saudara. Kita gak normal. Ya, kita salaman cuma pai-pai, ya. Kita pakai masker, kita social distancing, kita harus cuci tangan. Pokoknya hidup udah gak normal, saudara. Dulu bisa cipika, cipiki, sekarang udah berjauh-jauhan, saudara. Ya, dulu kita bisa hook, ya peluk sana, peluk sini. Hari ini begitu khawatir dan takut. Sekalipun itu teman dekatmu, rasanya udah gak normal. Apakah ini akan terus-menerus seperti ini? Tidak, saudara. Maka oleh karena itu kita perlu bertahan. Amin. Kita perlu bertahan. Nah, 3 sukacita yang membuat dirimu untuk bisa bertahan. Jadi kalau orang yang bertahan ini, dia akan memperoleh sukacita, saudara. Dan sukacita itulah yang membuat saudara bertahan. Apa saja? Yang pertama, sukacita bertahan karena apa? Karena engkau masih diberi kepercayaan. Saudara, kita ini manusia berdosa, tetapi waktu kita masih bisa untuk diberi kesempatan menginjil, melayani. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, amazing. Orang berdosa bisa melayani, pelacur bisa melayani, pemungut cukai bisa melayani, nelayan bisa melayani, tukang sihir bisa melayani. Ada banyak di Alkitab tokoh-tokoh yang awalnya bukan orang baik, tapi Tuhan bisa ubah, saudara. Kenapa? Karena diberi kepercayaan. Maka saudara, nggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini engkau mungkin hanya orang yang mungkin bersih-bersih gereja, pasti saya percaya satu hari kelak Tuhan akan pakai engkau menjadi orang yang luar biasa. Asalkan kau bertahan. Jangan ragu dengan apa yang telah menjadi keputusanmu untuk mengiring Tuhan, karena upahmu besar di surga. Nah, Matius 11 ayat 28-30 katakan, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Saudara-saudara, keunggulan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, inilah kita bisa menyampaikan tentang kerajaannya. Kita bisa menyampaikan Injilnya. Thomas yang awalnya nggak percaya, dia ragu dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap lindungi dia. Bahkan dia diberikan kesempatan untuk melayani sampai ke Asia. India adalah negara pertama yang dikunjungi oleh Thomas. Dan dia membentuk sebuah gereja pertama di India dengan nama Gereja Martoma. Gereja Martoma dibangun oleh Rasul Thomas, seorang murid yang gak percaya akan bahwa Tuhan bangkit.
Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka hari ini saudara jangan ragu. Kepercayaanmu tetap masih menjadi utama bagi Tuhan. Saya dulu bukan siapa-siapa. Kalau hari ini bisa menyampaikan firman, itu semua karena Tuhan percaya buat saya. Maka jangan kepercayaan Tuhan itu dikecewakan. Kepercayaan Tuhan itu kita lepaskan. Mari terus nikmati. Kalau Tuhan sudah percaya dengan dirimu, anggaplah itu sebagai satu kemurahan Tuhan buat diri kita. Amin. Satu statement bilang gini, saudara. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat memberi kelegaan kepada jiwa kita. Dia tetap memberikan kita kepercayaan serta kemampuan saat merasa hidup kacau, letih lesu, dan beban berat. Maka Yesus akan memberikan kelegaan. Kita meletakkan semua beban dalam tangannya dan memikul kuk yang enak dan ringan. Hanya dengan cara itulah akan memperoleh kelegaan dan membuat kita mampu bertahan. Sekalipun badai, sekalipun ombak, sekalipun topan datang menyerang, kalau engkau ada bersama dengan Kristus, pastikan engkau akan mampu bertahan. Saudara-saudara, kekristenan identik dengan bertahan. Tidak menjual iman, tidak meninggalkan Kristus. Saudara-saudara, Tuhan tidak langsung kasih yang enak-enak waktu pilih Simon Petrus, murid-muridnya. Yesus langsung katakan, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Jadi betul-betul satu tantangan. Bukan hal yang enak, saudara. Waktu Tuhan memilih murid-muridnya, Tuhan langsung katakan kepada mereka, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Jadi 3 hal inilah yang kalau saudara hari ini, pikir kalau ikut Tuhan aman-aman, ikut Tuhan tanpa ada masalah, ikut Tuhan selalu sehat, ikut Tuhan selalu bertambah kayanya, ikut Tuhan selalu dibuat sukses. Saya tahu saudara akan menjadi anak-anak gampangan. Karena akan membuat saudara jatuh, akan membuat saudara lemah. Tiba saatnya saudara tidak berdaya dan tidak bisa mampu bikin apa-apa. Hari ini kepercayaan itu Tuhan sudah beri. Maka pelihara kepercayaan Tuhan. Walaupun badai masalah datang, tidak membuat engkau lemah, tetapi membuat engkau semakin antusias dengan Tuhan. Amin. Di Amerika di survei 200 orang, ternyata 80% dari 200 orang itu yang mereka miliki adalah antusias, saudara. Saudara, hari ini kalau saudara antusias dengan Tuhan, punya spirit dengan Tuhan, maka kepercayaan itu akan terus terjadi dalam hidupmu. Dan engkau gak ragu lagi bahwa engkau memang benar-benar dipilih, bukan diundi, bukan dikocok, tapi engkau dipilih Tuhan. Amin. Yang kedua, sukacita kenapa kita bertahan? Karena ada dalam perlindungannya. Tuhan melindungi saudara. Dia tidak pernah membiarkan bangsa Israel ketika dia berjalan siang hari. Tuhan kasih tiang awan. Pada waktu mereka berjalan malam hari dikasihnya tiang api. Dan semua itu adalah anugerah untuk melindungi bangsa Israel. Waktu mereka lapar minta makan dikasihnya mana. Pada waktu mereka ingin daging dikasihnya burung puyuh. Wow. Allah tidak pernah meninggalkan. Dia selalu melindungi. Allah adalah Allah providensia. Allah yang selalu memberi pelindungan buat saudara dan saya. Inilah sukacita. Kalau orang yang bertahan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita baca Mazmur 18 ayat yang kedua. Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku. Gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Raja Daud yang sudah mengalami kalau dia bertahan, dia ikut maunya Tuhan. Dia ikut yang menjadi keinginan Tuhan. Lalu dia tetap menjadi manusia apa adanya. Dia dilindungi Tuhan. Saudara-saudara, kenapa saudara hari ini bertahan?
banyak yang mengejek, banyak yang mengolok-olok, saya tetap Yesus menjadi pilihanku. Kenapa? Karena engkau dilindungi Tuhan. Saudara-saudara, Indonesia punya yang namanya hutan lindung, ya, satwa yang dilindungi, semua yang dilindungi. Kenapa? Karena punah. Bukan berarti saudara saat ini dilindungi Tuhan akan punah, bukan. Maka orang-orang yang sedikit inilah yang Tuhan akan lindungi. Sedikit orang yang mau bertahan. Kalau saudara bertahan, percayalah saudara akan dilindungi Tuhan. Amin. Saudara bukan satwa, bukan, tapi saudara manusia pilihan Allah yang memang tidak ada duanya. Orang-orang yang bisa bertahan ini sampai sepanjang waktu. Kenapa? Karena masalah bisa membuat saudara tidak bertahan. Kondisi tidak bisa membuat saudara bertahan. Covid bisa membuat saudara tidak bertahan. Keluarga saudara bisa membuat saudara tidak bertahan. Tetapi kedekatan saudara dengan Tuhanlah itulah yang membuat saudara bisa bertahan. Sebenarnya bilang begini saudara, firman Allah memberitahu kita bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada rencana-rencana jahat yang melawan kita berhasil. Saya ulangi, tidak ada rencana-rencana jahat yang melawan kita bisa berhasil. Karena ketika Allah di pihak kita, perlindungannya, providensia Allah ada di atas kita. Tuhan adalah pertahanan dan kota perlindungan kita. Taruh kepercayaanmu kepadanya untuk membela dan melindungimu secara sempurna. Jika Allah kota benteng kita dan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Yang ketiga saudara, kenapa kita bersuka cita dan bertahan? Karena kita ada di dalam rencananya Tuhan. Saudara ada di dalam agenda Tuhan. Saudara ada di dalam planning Tuhan. Mau gak mau Allah tetap akan memfungsikan engkau sebagai umatnya. Allah tidak akan pernah melupakan engkau. Saya dan saudara ada dalam rencana Tuhan. Saya dan saudara turut dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan saudara. Dan saudara adalah orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Janganlah rencana Tuhan menjadi gagal karena ulah kita. Janganlah rencana Tuhan gagal karena kelakuan kita. Janganlah rencana Tuhan menjadi gagal karena tingkah lakumu. Kenapa rencana Tuhan gagal? Karena cara bicaramu. Kenapa rencana Tuhan bisa gagal? Karena kehidupanmu tidak menjadi teladan. Hati-hati. Kita bertahan karena kita ada dalam rencana Tuhan. Jangan sampai iblis mencuri, merebut, bahkan merampok apa yang sudah menjadi satu perisai yang ada dalam dirimu ini. Kemampuan yang ada dalam dirimu ini jangan pernah menjadi sia-sia. Amin. Katakan sama kiri kanan, jangan pernah menjadi sia-sia hidupmu. Karena engkau ada dalam rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 ayat 9 kita baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, senang gak kalau ada dalam rencana Tuhan? Senang saudara. Kalau saudara misalnya kemarin 17 Agustus, kalau normal nih nama saudara ada di dalam agenda tamu yang akan diundang di istana, senang gak? Bangga saudara. Saudara kan pamer-pamer mungkin di Instagram saudara langsung taruh ya sebagai kabar bahwa saudara diundang presiden ya. Saudara akan kasih teman-temannya di Facebook nih, gua diundang nih dalam acara presiden yang akan merayakan 17 Agustus. Kalau saya ada nama saya dalam agenda tamu yang diundang dalam acara 17 Agustus, saya pasti sangat senang dan bangga. Kalau hari ini Tuhan ada dalam rencana dan rencananya itu mengikat saudara dan mengikat sertakan saudara, harusnya kita bahagia dan bangga. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rancanganku bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Percaya bahwa engkau bukanlah orang-orang sembarangan. Kita baca statement yang bilang begini. Beberapa orang suka menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya.
Mereka mengira jika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup mereka, itu pasti atas izin Tuhan. Hati-hati loh saudara. Ada yang bilang COVID ini dari Tuhan. Ya, masakan iya Tuhan menginginkan orang-orang pada mati? Enggak lah. Ya, apakah iya Tuhan menginginkan orang-orang itu pada susah? Enggak. Tuhan nggak pernah menciptakan kesusahan, enggak. Tuhan selalu menciptakan satu kebahagiaan buat anak-anaknya. Tetapi manusia yang memilih sekali lagi. Manusia memilih untuk sakit, memilih untuk menderita, memilih. Tuhan nggak pernah merancang saudara yang jahat ataupun yang jelek dalam hidupmu. Tapi pilihan itulah yang menentukan. Di sini katakan Yakobus 1:17 mengatakan Tuhan hanya memberikan yang baik dan menganugerahkan yang sempurna. Lagi-lagi, Tuhan memberi yang baik dan menganugerahkan yang sempurna bagi kita. Yang buruk pasti bukan dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Bapa yang baik. Tidak ada sedikit pun keburukan daripadanya. Jangan lupa hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Penggenapan janjinya ada di dalam kita. Apapun yang terjadi, haruslah kita bersyukur kita ada dalam lindungannya. Iblis suka mengacau balaukan. Iblis suka memutarbalikkan fakta. Hati-hati. Kalau saudara hari ini Tuhan inginkan untuk mampu bertahan, artinya Tuhan mau pakai. Tuhan masih butuh saudara. Ya. Jadi saudara sadar. Lagi-lagi kalau saudara tidak sadar bahwa saudara hari ini bisa seperti dan bisa seperti itu karena Tuhan. Tuhan mengasihimu, gak akan pernah Tuhan celakakan dirimu. Dia sayang, ya. Firman terakhir saya, mari kita baca sama-sama. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tidak terhitung dalam kehidupan kita. Yesus sangat setia dalam hidup kita dan mengawal kita setiap saat. Berbahagialah jika hari ini kamu masih bisa bertahan dalam pencobaan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya dan Tuhan tidak akan membiarkan sampai terjebak kita. Amin. Amin. Kita tidak akan dibawa dalam sampai terbawa sekali. Enggak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang saudara. Jadi bukan berarti Tuhan ingin membuat saudara lemah dan jatuh. Tidak. Percaya. Jadi kita tetap harus bertahan. Yang melayani bertahan, yang menginjil bertahan, yang berumah tangga terus bertahan. Jangan sampai izinkan iblis memporak-porandakan dan engkau menjadi kalah. Katakan saya pemenang. Haleluya. Mari kita puji bagi Dia. Tuhan baik, kasih-Nya melimpah atas hidupmu dan Dia tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali Dia selalu katakan, aku bersamamu. Immanuel. Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu melindungi, dan Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dia baik, sungguh baik. Kalau hari ini Tuhan masih berikan saya kepercayaan, Tuhan masih beri saya perlindungan, dan saya masuk dalam rencananya, itulah yang membuat saya bertahan. Itulah yang membuat saya bertahan. Haleluya. Oh, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Terus bertahan. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat suaramu, haleluya. Perbuatanmu ajaib, Percaya. tiada seperti Engkau. Inilah yang membuat
bangga kalau hari ini kami tetap bertahan. Bertahan bersama dengan Engkau. Lewati hari-hari demi hari dengan Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Itulah yang membuat kami tetap dipercaya Tuhan. Itulah yang membuat kami yakin kalau kami ada dalam lindungan Tuhan. Dan itulah yang membanggakan kami karena kami masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Yang terus memberkati kami dan terus mengingatkan kami. Khotbah demi khotbah yang kami dengar akan terus membuat rema yang kuat, pesan yang kuat untuk kami tetap bertahan. Hanya orang-orang yang akan menanglah yang masih bisa bertahan. Kami tidak akan pernah mengambil cuti, kami tidak akan pernah mengambil rehat atau tidak pernah mengambil satu hal untuk kami berhenti. Kami akan tetap terus untuk melayani jiwa-jiwa, karena kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, akan terus membuat kami kuat bersama Kristus lewati COVID-19, dan kami berdoa supaya semua berakhir dan semua akan selesai. Kebersamaan kami dengan Tuhan akan terus berjalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan pada hari ini. Terus maju terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen setiap YouTube yang ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengar pengumuman. Catat dan baik-baik dan terus ikuti setiap tayangan-tayangan yang akan dilaksanakan. Mari kita akhiri dan kita akan tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga yang dikasih bagi jiwa kami, kami sudah mengikuti ibadah online ini dan kami diberkati. Kiranya puji-pujian dari awal hingga hari ini yang kami dengar akan terus membawa kami semangat, dan firman-Mu akan menjadi rema yang kuat dalam diri kami. Terus pelihara kami menjadi umat pilihan-Mu dan jagai bangsa kami Indonesia yang tercinta, dan lawat kami terus untuk kami terus mencintai dan mengasihi Kau lebih lagi. Berkati semua penatalan Tuhan yang sudah bertugas dalam online ini, multimedia, buat WL singer, pemain musik, semuanya diberkati Tuhan. Pelayanan jeripaya mereka tidak pernah sia-sia, dan kami tahu semua diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Dan hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajah kepada memberikan engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih kepada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu mengalami juga berkat Tuhan, baik dalam rumah tanggamu, bisnis, usaha dan pekerjaan, studi, kuliah dan sekolah, di dalam kesehatan dan di dalam pelayanan. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi alir-alir dan menghasilkan buah-buah yang kepada musimnya. Apa saja yang ada dalam Tuhan minta dan lakukan, dibuatnya berhasil. Merasa seorang yang dikasih Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengiringan penyertaannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kami